Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan kita nikmat berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan ini semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membuka mata kita, melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan subuh hari ini sedikit kami akan membacakan tanya jawab agama. Ada pertanyaan dengan tajuk atau tema hukum membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi ketika berwudu. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum wudu itu harus membaca basmalah dulu. Jadi ada pertanyaan, sebelum wudu itu harus membaca basmalah dulu. Bagaimana dengan wudu di kamar mandi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disidangkan pada hari Jumat 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah, 9 Desember 2022 Masehi. Jawaban, terima kasih kepada saudara yang telah mempercayai kami untuk menjawab pertanyaan saudara. Semoga jawaban yang kami berikan dapat menjawab keraguan saudara ketika berwudu di kamar mandi. Sebelum membahas tentang hukum membaca basmalah di kamar mandi ketika berwudu, akan dijelaskan lebih dulu tentang pengertian wudu. Dalam kitab At-Ta'rib karya Ali bin Muhammad Al-Jurjani jelaskan bahwa wudu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-wadda'ah, yang artinya sesuatu yang baik. Sedangkan dalam pengertian syariat, wudu adalah membasuh dan mengusap bagian anggota badan tertentu atau mengalirkan air pada anggota badan yang 4, disertai dengan niat. Anggota badan yang 4 adalah wajah, tangan, kepala, dan kaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada umat Islam untuk berwudu ketika hendak menunaikan salat, sebagaimana ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain
wa in kuntum junuban fatahharu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat yang ke-6. Wudu merupakan salah satu daripada syariat sahnya salat yang dituntunkan, sehingga hukum pelaksanaannya adalah wajib. Namun mengenai hukum membaca basmalah ketika berwudu ada perbedaan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya dalam memahami dalil tentang persoalan tersebut. Berikut adalah beberapa hadis yang membahas terkait bacaan basmalah ketika berwudu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur bismillahi ta'ala alaihi. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 92. Terkait kehujahan hadis tersebut, terdapat sebagian ulama yang mendhaifkannya. Jadi hadis ini ya, ada sebagian ulama yang mendhaifkannya. Namun terdapat riwayat dari berbagai jalur lain, sehingga hadis ini menjadi kuat. Sedangkan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud dijelaskan bahwa penafian atau peniadaan yang disebutkan dalam hadis tersebut dimaknai sebagai kesempurnaan. Kami ulangi, dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud jelaskan bahwa penafian atau peniadaan yang disebutkan dalam hadis tersebut dimaknai sebagai kesempurnaan, sehingga maksudnya adalah tidak sempurna wudunya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin au amrin zi balin la yuftahu bi dzikrillah azza wa jalla fa huwa abtaru au qala aqta'u. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, setiap perkataan atau urusan yang penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka dia cacat atau terputus. Hadis riwayat Ahmad. Dalam dua hadis di atas telah disebutkan anjuran untuk membaca basmalah. Kami ulangi, dalam dua hadis di atas telah disebutkan anjuran untuk membaca basmalah ketika berwudu. Namun derajat kehujahan keduanya itu adalah dhaif. Hal ini disebutkan perkataan Imam An-Nawawi berikut. Ada beberapa hadis yang membicarakan tentang tasmiyah sebelum berwudu, namun hadis-hadis tersebut dhaif. Imam Ahmad pernah mengatakan,
Aku tidak mengetahui ada hadis sahih yang membacakan tasmiyah ketika wudu. Al-Azkar, cetakan Darut Taqwa. Kalau dilihat dari hadis-hadis yang semisal dengan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa hadisnya saling menguatkan atau sama lain. Ibnu Hajar Asqalani berpendapat tampak bahwa dilihat dari berbagai macam jalur hadis yang membicarakan anjuran basmalah saat wudu saling menguatkan, yang menunjukkan adanya ajaran akan hal itu. Dalam himpunan putusan Tardih jilid 1 halaman 303 tentang usul fikih disebutkan bahwa hadis-hadis dhaif yang menguatkan satu pada lainnya tak dapat dibuat hujjah kecuali apabila banyak jalan dan terdapat padanya qarinah yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Berikut adalah hadis yang membahas tentang sifat wudu Nabi SAW, yang artinya dari Ibnu Syihab diriwayatkan bahwa Atta bin Yazid Al-Lais mengabarkan kepadanya bahwa Huram pembantu Utsman mengabarkan kepadanya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah meminta air untuk wudu. Kemudian dia ingin berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan tidak ada kaitannya dengan salat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 159 dan Muslim nomor 226. Hadis di atas menerangkan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya telah disebutkan oleh Utsman, aku melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wuduku ini, sedangkan di dalam tata caranya tidak disebutkan membaca basmalah sebagaimana hadis-hadis lain yang semisal dengan hadis ini. Mayoritas ulama berpendapat, kami ulangi, mayoritas ulama berpendapat bahwa mengucapkan basmalah sebelum berwudu adalah dihukumi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, dan sebagai salah satu dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan merupakan syarat sahnya wudu. Mengucap basmalah sebelum berwudu yang apabila diamalkan
akan lebih sempurna wudunya. Syekh Abdullah Al-Fauzan berpendapat, pendapat yang menyatakan hukum membaca basmalah saat wudu adalah sunnah. Itulah yang lebih kuat insyaallah. Namun sunnahnya itu lebih ditekankan, jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Miftahul A'lam. Selanjutnya, ketika seseorang berwudu di kamar mandi, apakah boleh mengucapkan basmalah atau tidak? Dalam hal ini ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menjawab salam ketika berada di dalam kamar mandi. Jadi Rasulullah SAW itu pernah tidak menjawab salam. Ada orang yang mengucapkan salam ketika beliau sedang berada di kamar mandi. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar diriwayatkan. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air. Laki-laki itu lalu mengucapkan salam, namun beliau Rasulullah tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim nomor 370. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis berikut. Dari Abu Juhaim Al-Ansari diriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Bi'ar Jamal, nama tempat. Ya. Lalu ada seorang laki-laki menemui beliau seraya memberi salam. Namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, baru kemudian membalas salam kepada orang itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 337. Dua hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam ketika di kamar mandi, karena dalam ucapan salam itu terdapat lafal Allah. Dalam ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim juga terdapat lafal Allah. Dengan demikian, mengucap basmalah ketika berwudu di kamar mandi tidak perlu dilakukan, karena sama dengan tidak diucapkan lafal salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kamar mandi. Namun dengan demikian, apabila tetap ingin membaca basmalah, misalkan di kamar mandi tadi, apabila tetap ingin membaca basmalah di kamar mandi tadi ketika berwudu di kamar mandi, jadi hendaknya dilakukan tidak dengan jahar, tidak dengan nyaring dibacanya, cukup dibaca di dalam hati. Ya. Jadi dikatakan di sini cukup dibaca di dalam hati saja, sebagai bentuk adab dari pengucapan lafal Allah ketika di kamar mandi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu berzikir pada setiap keadaan dan zikir diucapkan di dalam hati, sebagaimana berikut. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah
ala kulli ahyani. Dari Aisyah diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW selalu mengingat berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim nomor 25.172. Kemudian dari Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan, selama hati seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada dalam doa meskipun ia di pasar. Jika lisan dan kedua bibirnya bergerak mengucapkannya, maka itu lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sesuai keterangan dalam hadis tersebut, dapat diartikan bahwa zikir boleh dilakukan secara sir dalam hati. Sebagai contoh, ketika seseorang itu berada di pasar ataupun di tempat yang lain yang sejenisnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika berwudu di kamar mandi boleh tidak mengucapkan basmalah, namun lebih utama apabila tetap mengucapkannya secara sir dalam hati. Wallahu a'lam bissawab. Semoga penjelasan ini memberikan kita pencerahan tentang hukum membaca basmalah di kamar mandi ketika berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita berkah rahmatnya dan hidayahnya kepada kita, serta mengampuni segala bentuk dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.